Seharusnya kebutuhannya jika tadi ya Pak Robert, kalau guru honorer itu tidak ada lagi harusnya ini selesai, itu hampir 1 juta guru-guru yang ada di kebutuhan kita. Kalau 1 juta itu sudah terselesaikan tahun ini, ya kita dengan senang hati. Kalau berbagai forum mungkin datang ke ombudsman ini, forum guru honorer negeri lulus passing grade tanpa formasi, forum guru honorer swasta lulus passing grade, forum guru lulus passing grade. Ada lagi mungkin akan forum guru swasta yang saya dengar-dengar akan buat forum guru honorer swasta yang teraniaya. Karena belum dapat formasi ya, belum ada kesempatan melamar sama sekali. Kita lihat mengapa ada seperti itu yang di IG saya itu banyak sekali pertanyaan, karena memang guru swasta itu nanti di seleksi ASN P3K tahun 2022 khusus guru itu menjadi pelamar umum meskipun dia ada di Dapodik gitu. Selanjutnya, nah jumlah formasi ini harapannya Pak Abah, meskipun diskusinya masih alot, jumlah formasi tahun 2022 ini adalah penjumlahan dari sisa formasi yang tadi dan usulan Pemda, yang mana usulan Pemda dari seluruh kebutuhannya baru 17%. Jadi sering kalau datang ke guru-guru itu mengamuk kepada kami itu, menyalah-nyalahkan kenapa kami begini. Tapi sebenarnya itu memang usulan formasinya itu tidak sebesar yang diumumkan. Kita lihat dari jumlah total antara sisa formasi yang seharusnya diperebutkan di tahap 3, kemudian dan usulan Pemda yang baru 17% dari seluruh kebutuhan, itu jumlahnya adalah 343. 343.631. Seharusnya kebutuhannya jika tadi ya Pak Robert, kalau guru honorer itu tidak ada lagi harusnya ini selesai, itu hampir 1 juta guru-guru yang ada di kebutuhan kita. Kalau 1 juta itu sudah terselesaikan tahun ini, ya kita dengan senang hati. Kalau guru honorer tidak ada di sekolah itu menjadi satu kebijakan. Ya, kita lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini menggambarkan, jadi ada yang hijau, kuning, oranye, merah. Itu sebenarnya menggambarkan bagaimana sih deg-degannya para guru honorer lolos passing grade dan peserta yang sudah ada di Dapodik yang masuk prioritas 2 dan 3. Karena di sini kita lihat 303 Pemda atau 60% dari Pemda yang ada ini tidak memiliki cukup formasi untuk menampung lulusan passing grade 2021. Ditambah dengan usulan formasi yang baru. Kita lihat di sini kalau contoh saja yang sangat aman itu yang warna hijau. Di sini yang warna hijau itu adalah misalnya Provinsi Maluku itu ada beberapa kabupaten yang aman. Misalnya sisa yang disebut sangat aman itu jika sisa formasi jauh lebih besar dibandingkan dengan guru yang lulus passing grade. Bahkan ada sisa yang bisa diperebutkan di ujian mekanisme kedua. Yang merah di sini, yang merah darah itu sesuai dengan warna karpet ini, sisa formasi jauh lebih kecil dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade. Itu ada 181 instansi yang guru-guru di situ sudah merasa tidak akan mendapatkan penempatan di tahun 2021. Dari sini kalau kita lihat, kita misalnya Bapak Ibu akan melihat detailnya kabupaten kota mana yang aman tidak aman berdasarkan jumlah lulusan passing grade dan formasi yang ada itu bisa kami sampaikan. Di sini ada contohnya Jambi itu 12 yang tidak membuka formasi sama sekali. Kemudian di DKI itu ada 6. Misalnya kondisi tidak aman, total jenderalnya adalah seperti itu. Itu kondisinya Bapak Ibu yang mungkin perlu solusi bersama. Karena di sini memang guru-guru itu yang sudah sangat berharap untuk bisa ditempatkan yang hasil seleksi tahun 2021, yang sangat berharap untuk bisa ditempatkan. Namun kita lihat faktanya itu usulan dari Pemda masih sangat terbatas. Kita tidak menyalahkan Pemda karena memang alasannya adalah ketersediaan anggaran dana alokasi umum untuk gaji mereka. Tapi memang ini yang harus kita carikan solusi bersama. Selanjutnya. Ya. Baik, kemudian terdapat 3 jenis mekanisme seleksi ASN P3K tahun 2022 ini yang tadi saya sampaikan.
ada perubahan ya berdasarkan berbagai masukan dari berbagai pihak. Ada penempatan yang tadi saya ceritakan berdasarkan yang lulus passing grade. Kemudian ada seleksi kesesuaian verifikasi. Jadi tes itu bagi yang sudah ada di Dapodik 3 tahun berturut-turut terakhir ke sana, itu tidak perlu lagi dites, tapi melalui tesnya adalah bentuknya mekanisme observasi menggunakan melihat 4 indikator yang akan di slide berikutnya. Kemudian yang seleksi tes itu adalah bagi guru honorer negeri yang di atas setelah 3 tahun berturut-turut, jadi kurang dari 3 tahun, lulusan PPG dan guru honorer swasta. Ini Bapak Ibu yang tadi akan membentuk forum. Lanjut. Nah ini mekanisme penempatan seperti ini. Lanjut Mas, karena tinggal 2 menit lagi. Yang kedua Mas dulu ya harapan. Nah yang tadi seleksi mekanisme observasi itu yang dilihat adalah yang pertama kualifikasi akademik sesuai atau tidak. Tadi yang disampaikan oleh Pak Robert bahwa kita sudah membuat peta lebih luas lagi supaya guru-guru itu bisa mengajar di mapel yang lebih luas lagi. Itu sudah ada perbaikannya. Kemudian ada kompetensi teknis, kemudian ada observasi kinerja mereka dan background check. Lanjut. Ini yang ketiga tes sama dengan tahun lalu. Selanjutnya. Nah ini yang data yang saya sampaikan tadi, tahun 2021 masih dibutuhkan 55% tambahan usulan karena total formasi jika betul sisa formasi tahun 2021 dianggap sebagai formasi 2022 itu baru 45%. Jadi total kebutuhan yaitu 758.000 Bapak Ibu. Ini kita perlu bantuan semua pihak agar ada menyelesaikan masalah ini. Dari sisi penganggarannya ada, dari keinginan daerah ada, dan oleh karena itu kami akan melakukan tadi coaching klinik, pertemuan teknis dengan daerah yang sudah terdaftar di 5 region. Tanggalnya sudah ada seperti itu dijadwal di bulan Juli. Kita mengikuti lini masa ini, harapannya nanti di Agustus 193.000 itu bisa terpenuhi. Jadi sudah ada misalnya 18 sampai 21 Mei di Semarang, selanjutnya ada di dan seterusnya. Lanjut Mas. Oh ya sebentar, lanjut. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, jika formasi tidak ditambah Bapak Ibu, yang warna hitam itu 564.000 guru honorer akan memperebutkan 149 formasi yang akhirnya pasti ada 300-an ribu lebih guru-guru yang tidak mendapatkan formasi. Ini yang akan menjadi permasalahan baru. Terakhir, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Robert bahwa kami pun juga ada membuka layanan helpdesk dan itu orangnya ada, ruangnya di dekat saya. Mereka menjawab semua pertanyaan, baik melalui telepon langsung, bisa melalui ada call center, ada melalui Telegram, dan bisa juga melalui website kita. Terima kasih, itu yang bisa saya paparkan.